Biasanya, Amerika Serikatlah yang menjadi polisi dunia, mengatur siapa yang salah dan siapa yang benar di panggung PBB. Tapi baru-baru ini, situasi berbalik 180 derajat. Di sidang Dewan Keamanan PBB, Rusia dengan santainya menertawakan Amerika di depan seluruh dunia. Ketika Washington sibuk teriak-teriak soal keamanan di Laut Merah, Rusia justru menunjuk ke arah lain, Laut Karibia. Urus saja kekacauan yang kalian buat sendiri di sana, sindir Moskow. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa komentar sederhana dari Rusia ini membuat AS mati kutu dan terlihat rapuh? Dan apa hubungannya dengan operasi militer senyap Donald Trump di Venezuela? Mari kita bongkar. Kejadian bermula saat AS mempresentasikan argumennya soal keamanan maritim global, khususnya di Laut Merah. Mereka ingin tampil heroik, namun wakil Rusia, Anna Evstikneva, langsung mematahkan narasi itu. Dengan nada tenang tapi menusuk, ia berkata, "Jika kalian begitu peduli pada keamanan maritim, kenapa tidak melihat apa yang kalian lakukan di Karibia?" Rusia menyoroti kemunafikan AS yang sibuk memblokade dan menyita kapal-kapal tanker di lepas pantai Venezuela, menciptakan ketegangan yang sama, atau bahkan lebih parah, daripada yang mereka tuduhkan pada pihak lain. Satu ruangan terdiam. Ini bukan sekadar debat, ini adalah public shaming yang cerdas. Rusia berhasil mengubah AS dari posisi penuntut menjadi terdakwa tanpa perlu suara keras. Bagi yang belum tahu, Laut Karibia saat ini bukan lagi surga liburan, tapi medan perang tak kasat mata. Sejak September, AS di bawah pemerintahan Trump meningkatkan operasi militer di sana. Mereka membajak maaf, menyita kapal-kapal tanker yang membawa minyak Venezuela. Alasannya, sanksi. Tapi bagi negara-negara tetangga dan hukum internasional, ini adalah tindakan agresif yang mengancam stabilitas kawasan. AS bertindak seolah Karibia adalah halaman belakang rumahnya sendiri yang boleh diacak-acak sesuka hati. Rusia melihat celah ini. Mereka tidak perlu membela Venezuela secara frontal. Cukup tunjukkan bahwa tangan AS pun kotor. Dan strategi ini berhasil telak. Kerapuhan AS makin terlihat jika kita menengok ke dalam negeri mereka sendiri. Ternyata operasi militer Trump di Venezuela ini pun tidak didukung penuh oleh rakyatnya. Di Senat AS, baru saja terjadi voting panas untuk membatasi kekuasaan perang Presiden Trump di Venezuela. Hasilnya, nyaris kalah. Resolusi itu gagal hanya karena tiebreaker vote, suara penentu, dari wakil Presiden J.D. Vance. Artinya apa? Bahkan politisi AS sendiri ragu dengan langkah agresif presiden mereka. Dunia melihat perpecahan ini. Dan bagi rival seperti Rusia, ini adalah makanan empuk untuk menjatuhkan kredibilitas Washington. Pelajaran geopolitik hari ini sederhana. Di era modern, pemenangnya bukan cuma siapa yang punya kapal induk terbanyak, tapi siapa yang paling pintar mengendalikan narasi. Rusia tidak menembakkan satu peluru pun di sidang PBB kemarin, tapi mereka menang telak dalam perang opini. AS pulang dengan wajah merah, sementara dunia mulai bertanya, masih pantaskah Amerika disebut penjaga keamanan dunia? Bagaimana menurut kalian? Apakah sindiran Rusia ini tepat sasaran? Atau AS memang berhak melakukan apa saja di Karibia? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di channel Jejak Fakta.